Hai, saya Francis Sundardi. Saya dari Prodi D3 Perpajakan 2021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sugijo Pranata Semarang. Ini merupakan pemenuhan tugas proyek akhir kuliah Teologi Moral Hidup yang dalam bentuk refleksi. Yang pertama, saya akan merefleksikan tentang teologi moral hidup. Teologi moral hidup membahas mengenai kehidupan dan tingkah laku manusia dalam relasi dengan Allah dan sesamanya dalam perspektif ajaran Katolik. Teologi moral berbicara secara khusus mengenai iman yang terwujud dalam perbuatan dan mengenai tanggung jawab setiap orang Katolik. Jadi yang saya terima dari pembelajaran teologi moral hidup ialah bahwa kita harusnya berpikir bagaimana Tuhan sendiri memberikan kita kehidupan dan tugas utama kita yaitu bersyukur, yang dimana kita mempunyai rupa dan citra yang sama dengan Allah. Setiap manusia berhak untuk menjaga dan memelihara hidupnya sendiri dan wajib menghormati dan melindungi hidup orang lain. Setiap orang mesti selalu berbahagia dan bersukacita dalam keadaan atau situasi apapun, karena Allah merupakan satu-satunya sumber pengharapan dan penghiburan. Yang kedua, refleksi tentang makna hidup manusia. Hidup itu sangatlah bermakna, yang dimana Duran dalam Sundar 2001 mengatakan bahwa makna hidup adalah suatu penghayatan bermakna yang secara sadar dipahami melalui pengalaman-pengalaman hidup yang penting, penciptaan suatu hasil karya tertentu yang berharga, dan sikap yang tegar dalam menghadapi sebuah penderitaan. Berikut ini cara memaknai hidup. Yang pertama, belajar dari kebahagiaan. Tersenyum adalah satu hal paling sederhana yang bisa Anda lakukan setiap hari. Anda tahu, kita tidak pernah tahu sekeras apa perjuangan seseorang di balik senyumnya hari ini. Tetap tenang saat menghadapi situasi yang memerlukan perhatian khusus. Anda akan menemukan solusi dari setiap tantangan bila Anda tersenyum. Yang kedua, memanfaatkan potensi diri dan keahlian. Menemukan dan menyadari potensi diri akan memberi arti bagi hidup Anda. Dan hal ini akan membawa Anda menemukan makna hidup yang sebenarnya. Pertanyaan berikut ini akan membantu Anda menemukan potensi dan bakat yang tersembunyi dalam diri Anda. Seperti apa sikap alami Anda? Kapan Anda merasa menjadi yang terbaik? Apa yang Anda alami kemudian? Dengan cara bagaimana Anda senang membantu orang lain? Yang ketiga yaitu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Habiskanlah waktu dengan orang yang menginspirasi dan membuat Anda termotivasi setiap hari. Dan jangan habiskan waktu Anda untuk orang yang menguras energi dan memberi pengaruh buruk, baik di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sosial. Mulailah untuk menyadari apa yang Anda rasakan ketika berada dalam satu circle tertentu. Dan jika Anda tidak merasa senang, maka hentikan dan ambil langkah mundur. Yang keempat, yaitu membantu orang lain. Membantu orang lain akan membuat Anda bahagia dan memiliki sebuah arti. Memberi pada orang lain dalam bentuk waktu, uang, atau bantuan lain yang bisa Anda lakukan merupakan salah satu cara sederhana yang bisa membuat Anda merasa berarti dalam hidup ini. Selanjutnya, sikap saya terhadap hidup manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan anggota masyarakat yang memiliki tanggung jawab bagi sesama anggota lainnya. Dalam buku Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas 2018 oleh Habib, tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Selalu ada campur tangan manusia
yang lain, sehingga keberlangsungan hidup dalam masyarakat dapat terwujud dengan maksimal. Tanggung jawab terbentuk seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan diri sendiri. Tanggung jawab dari dalam hati dan kemauan sendiri untuk melakukan kewajiban. Dari sini dapat disimpulkan semuanya berawal dari diri sendiri dalam membentuk sikap saling peduli antar sesama. Berikut ini adalah sebuah video yang mungkin akan mengetuk hati Anda tentang hal sederhana yang sangat menyentuh bila dilakukan. Seorang direktur di perusahaan besar memutuskan untuk pensiun. Di hari terakhirnya bekerja, seluruh karyawannya mengadakan pesta perpisahan untuknya. Dan di akhir acara, dibacakan pesan-kesan dari para karyawan terhadap direktur mereka yang baik hati tersebut. Salah seorang office boy maju ke podium dengan malu-malu. Dengan tangan gemetar, ia membacakan pesan-kesannya terhadap Pak Direktur yang telah ditulisnya di secari kertas. Yang terhormat, Bapak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur saat saya tidak melakukan tanggung jawab saya dengan benar. Terima kasih karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur terbaik buat saya. Setelah pesan-kesan office boy itu dibacakan, seluruh ruangan dipenuhi oleh riuhnya tepuk tangan. Pak Direktur diam-diam mengejapkan matanya yang berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa sikapnya yang biasa-biasa saja ternyata memberikan kesan mendalam bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Tulisan dari office boy itu pun terpilih untuk diabadikan, karena seisi kantor sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur perlu untuk diteruskan sebagai budaya di perusahaan tersebut. 3 kata, terima kasih, maaf, dan tolong, adalah kata-kata yang pendek dan sederhana, tetapi seringkali lupa atau sulit untuk kita ucapkan. Dengan membiasakan diri mengucapkan 3 kata pendek tersebut, berarti kita telah menghargai orang lain dan juga berarti bahwa kita telah menghargai diri sendiri. Di video ini dapat disimpulkan bahwa hal yang sederhana saja dapat memberi dampak yang besar bagi orang yang menerimanya. Maka dari itu, mari kita saling belajar untuk menghargai hidup sesama kita dalam bentuk yang sederhana. Sudah dapat menghargai setiap orang yang kita jumpai. Dari situ juga kita sudah menghargai hidup kita sendiri. Dan dari situ juga lah kita tahu bahwa hidup itu sangat bermakna. Sekian dari saya, terima kasih.